Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Nokmira. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih kepada kalian, apa sih yang kalian pertama kali pikirkan ketika mendengar kata kebijakan moneter? Iya, betul. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang berkaitan dengan uang. Kemudian, apa nih yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata kebijakan fiskal? Iya, betul. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berkaitan dengan penerimaan negara atau pajak. Oke, sebelum ke pembahasan, Ibu akan memaparkan terlebih dahulu apa saja yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah pengertian, tujuan, dan instrumen dari kebijakan moneter. Yang kedua adalah pengertian, tujuan, dan instrumen dari kebijakan fiskal. Dan yang ketiga adalah persamaan serta perbedaan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Pembahasan pertama mengenai kebijakan moneter. Nah, setelah tadi kalian katakan bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang berkaitan dengan uang, secara konsep ekonomi, kebijakan moneter adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui bank sentral untuk menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara dengan cara melakukan pengaturan terhadap peredaran uang di masyarakat. Nah, untuk tujuannya sendiri dari kebijakan moneter ini, yang pertama adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara, yang kedua adalah untuk menjaga keseimbangan neraca pembayaran, yang ketiga adalah untuk menjaga stabilitas harga sehingga dapat menekan inflasi, dan yang keempat adalah untuk mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru. Selanjutnya, mengenai pembahasan instrumen dari kebijakan moneter. Terdapat 3 instrumen dari kebijakan moneter. Yang pertama adalah kebijakan diskonto, yang kedua adalah kebijakan operasi pasar terbuka, dan yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Kebijakan diskonto merupakan kebijakan di mana bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan cara menetapkan nilai suku bunga yang harus ada di setiap bank. Nah, ketika nilai suku bunga naik, otomatis orang-orang akan semakin giat pergi menabung, dan dengan ini jumlah uang yang beredar di masyarakat akan berkurang. Sebaliknya, apabila nilai suku bunga diturunkan oleh Bank Indonesia, maka orang-orang tidak akan pergi menabung, dan hal ini merupakan suatu cara dari Bank Indonesia supaya jumlah uang beredar di masyarakat meningkat. Instrumen yang kedua adalah kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, kebijakan ini merupakan kebijakan di mana bank sentral untuk mengurangi atau menambahkan jumlah uang beredar dengan cara melakukan pembelian atau penjualan terhadap surat-surat berharga seperti obligasi dan sertifikat Bank Indonesia. Nah, kemudian kebijakan ini juga bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar dalam negeri, dalam hal ini rupiah, terhadap nilai tukar mata uang luar negeri. Nah, dengan kebijakan ini, pasar modal dan nilai tukar rupiah akan tetap stabil. Nah, selanjutnya, mengenai instrumen yang ketiga adalah kebijakan cadangan kas. Kebijakan ini merupakan suatu penetapan nilai minimum cadangan kas yang harus ada di setiap bank umum. Pembahasan selanjutnya adalah kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal, setelah tadi kalian mengatakan bahwa kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan negara atau pajak, nah, secara konsep ekonomi, kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, dalam hal ini dipimpin oleh presiden dan dijalankan secara operasionalnya oleh Menteri Keuangan dan menteri-menteri terkait untuk mempengaruhi tingkat pendapatan negara dan menjaga stabilitas ekonomi dengan cara menurunkan atau menaikkan pendapatan atau pengeluaran negara. Tujuan dari kebijakan fiskal yang pertama adalah untuk meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan negara, yang kedua adalah menjaga stabilitas ekonomi, yang ketiga mendorong terciptanya lapangan kerja baru sehingga dapat mengurangi pengangguran, dan yang keempat adalah menjaga stabilitas harga sehingga dapat menekan inflasi. Nah, selanjutnya mengenai instrumen. Instrumen dari kebijakan moneter ini terdapat 2 instrumen utama, yakni dari segi penerimaan negara dan pengeluaran negara. Nah, kita bahas satu-satu ya.
Instrumen yang pertama dari kebijakan fiskal ini yaitu dari segi pengeluaran negara, di mana pengeluaran negara merupakan semua pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sebuah negara. Nah, apa saja bentuk pengeluaran negara itu? Yang pertama adalah belanja rutin, yang kedua adalah belanja pembangunan, yang ketiga adalah subsidi, dan yang keempat adalah insentif. Kita bahas mengenai belanja rutin. Belanja rutin merupakan pengeluaran yang berkaitan dengan operasional negara, misalnya untuk membayar gaji dan membayar pensiunan. Yang kedua yaitu belanja pembangunan. Nah, merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membangun negara, misalnya membangun infrastruktur, membangun jalan raya, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah subsidi. Subsidi merupakan bantuan dari pemerintah kepada rakyat secara tidak langsung melalui pemotongan harga atau biaya. Contohnya, ketika harga pokok di pasaran mengalami penurunan dan harga BBM yang turun. Dan yang terakhir adalah insentif. Insentif merupakan bantuan uang secara langsung dari pemerintah kepada rakyat, misalnya BST, BLT, PKH, dan KIP. Selanjutnya, mengenai instrumen kebijakan fiskal dari segi penerimaan negara. Penerimaan negara merupakan hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai atau kas negara. Nah, penerimaan negara ini yang bersumber dari pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak, dan utang atau hibah. Kita bahas mengenai pajak. Pajak merupakan pungutan wajib yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat. Misalnya, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penghasilan. Yang kedua adalah bea cukai. Bea cukai merupakan pungutan dari pemerintah terhadap barang ekspor atau impor, kemudian terhadap barang-barang tertentu yang telah diatur oleh undang-undang, misalnya rokok. Kemudian yang ketiga adalah penerimaan negara bukan pajak, merupakan penerimaan yang bersumber dari dendaan dan sitaan. Dan yang terakhir adalah utang atau hibah. Utang merupakan pinjaman yang diterima negara dari pihak ketiga, baik itu dari dalam negeri maupun luar negeri, sedangkan hibah adalah pemberian yang diterima oleh negara. Setelah selesai dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, baik dari segi pengertian, tujuan, dan instrumen, sekarang kita akan mengetahui apa saja persamaan dan perbedaannya. Mengenai persamaan, baik dari segi moneter dan segi fiskal, yakni sama-sama memiliki tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi sebuah negara. Kemudian, menekan inflasi, dan yang terakhir adalah mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Sedangkan perbedaannya, jika kebijakan moneter dilaksanakan oleh Bank Moneter atau Bank Sentral, beda halnya dengan kebijakan fiskal yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dipimpin oleh Presiden dan dijalankan secara operasional oleh Menteri Keuangan dan Menteri-Menteri terkait. Kemudian dari segi instrumennya, jika kebijakan moneter itu terdapat 3 instrumen, yakni kebijakan diskonto, kebijakan operasi pasar terbuka, dan kebijakan cadangan kas. Adapun dari kebijakan fiskal, yakni terdapat 2 instrumen utama, yakni dari segi penerimaan dan pengeluaran negara. Baik anak-anak, telah selesai pembahasan materi kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita masih membahas mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, yakni terkait dengan kebijakan ekspansif dan kontraktif, serta bagaimana penerapan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal di Indonesia. Jangan lupa dipelajari. Tetap semangat untuk hari ini dan kedepannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.